Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tullab wa talibat fil faslil ashir. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hadzal yaum nata'allam darsana darsul lughah al-arabiyyah. Hari ini kita belajar pelajaran bahasa Arab. Nabtadi'u darsana bil qiraatil basmalah. Kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Taib, hari ini Ibu berikan tugas ketiga, ya, pembahasan minggu lalu mengenai taksimul kalimat, ya, kaidah atau pengertian tentang taksimul kalimat, yaitu pembagian kalimat, ya. Di video kemarin sudah dijelaskan, yaitu ada tiga bagian, pembagian kalimat itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu hurufnya. Secara bahasa Indonesianya, isim itu adalah nama, ya. Nama bisa jadi nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, ya. Atau nama yang lainnya, bisa berupa nama air atau nama sesuatu, itu namanya, ya. Air, kemudian angin, nah itu dinamakan nama sesuatu, ya. Nah, kemudian kalau nama benda sudah jelas, ya. Jadi tapi dalam bahasa Arab, ya. Kemudian fi'il ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab di sini ada dua fi'il yang akan dibahas, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madhi secara umumnya Ibu jelaskan adalah kata kerja yang dilakukan telah lampau. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang dilakukan sekarang. Jadi ada perbedaan waktunya, ya, antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, waktunya lampau dan sekarang, itu antara madhi dan mudhari itu. Kemudian tandanya kalau secara tulisan, nah, kalau untuk isim tadi, Ibu kembali ke isim. Kalau secara tulisan itu tandanya dia adalah memakai tanwin atau memakai alif lam. Nah, itu isim, ya. Jadi kalau kalian menemukan ada isim, ya, dia memakai tanwin dan memakai alif lam, kecuali nama orang, ya. Nama orang bisa tidak memakai alif lam, ya. Misalnya Aisyatu, kemudian misalnya Ibrahimu, nah itu nama biasanya tidak memakai alif lam, tapi jelas itu nama orang. Nah, berarti itu isim. Nah, kemudian yang tadi al-af'al ini fi'il ini tandanya kalau untuk fi'il madhi, jadi fi'il madhi kita ambil contoh misalnya doroba. Nah, itu doroba, kemudian jalasa. Nah, kalau secara umumnya, kalau untuk pembahasan lebih jelasnya ada nanti, ya. Jadi itu pembagian fi'il, taqsimul fi'li. Nah, untuk secara umumnya saja, kalau fi'il madhi itu dia tidak diawali huruf ta, huruf ya, ya. Jadi tidak diawali ya, tidak diawali ta. Nah, kebalikannya kalau untuk fi'il mudhari, dia tandanya diawali ya, diawali ta. Bisa ya, bisa ta, nanti tergantung domirnya. Itu nanti dipelajari lagi. Nah, secara umumnya saja, ya, diawali ya atau diawali ta, yang biasanya ya dan ta. Tadi doroba itu fi'il madhi. Nah, kemudian kalau untuk fi'il mudhari'nya yadribu atau tadribu, yadribu. Nah, itu berarti fi'il mudhari secara tulisan, ya, untuk secara tulisan. Nah, kemudian huruf. Nah, huruf ini adalah kata sambung, bisa huruf diartikan kata sambung. Jadi kata sambung ini berarti harus ada kata sebelum dan sesudahnya, karena dia menyambung, ya, menyambung, tidak bisa dia sendiri. Nah, jadi belum jelas kata hurufnya itu. Nah, nanti dibahas, biasanya ini adalah huruf yang sering ini adalah huruf jar, namanya al-huruful jarri. Nah, itu huruf jar itu adalah kata sambung, ya. Kata sambung dalam bahasa Indonesianya contohnya di, ke. Nah, itu bahasa Arabnya nanti huruf jar namanya. Ada min, ila, an, ala, fi, ya, dan seterusnya. Itu dibuka bukunya
ada contoh huruf jar itu ya. Nah sekarang ini kita membahas, ibu jelaskan yaitu soalnya untuk latihan yang pertama. Tadribul awal, tadrib latihan yang pertama ini ain aqsamal kalimat fil ibaratil atiyah. Nah, ini dijelaskan bagian-bagian kalimatnya, pembagian kalimat yang 3 tadi ini dijelaskan sesuai dengan kalimatnya. Nah, ada kalimat yang pertama ya, Muhammadun tilmidun yata'allamu fis shafil ashir. Nah, ini dijelaskan mana yang isim, al-asma itu jamak dari isim, ya, kemudian al-af'al jamak dari fi'il, mana yang termasuk fi'il dan yang mana termasuk huruf di dalam kalimat Muhammadun tilmidun yata'allamu fis shafil ashir. Contoh al-asma, kita ambil kalimatnya Muhammadun. Nah, kalian masukkan Muhammadun di al-asma ya, di al-asma. Kemudian al-af'alnya mana di situ? Nah, kita ambil misalnya ya ta'allamu al-af'al, ditulis di situ. Terus hurufnya yang mana? Fi misalnya ya, kita tulis fi huruf ya. Nah, kalau lebih dari itu, kalau ada yang lain selain al-asma tadi, selain Muhammadun di situ ada. Nah, dilihat, dan karena tadi tandanya Muhammad, tandanya isim itu salah satunya adalah memakai tanwin, dhammatain, ya, kasratain, kemudian fathatain. Nah, itu salah satu tanda isim ya. Kemudian pakai alif lam. Ada nggak di situ yang memakai alif lam? Nah, berarti itu masuk ke al-asma ya. Nah, nomor rasanya yang kedua, at-talibu yu'abbiru an sururihil balighi bil liqa'i ma'a asdiqaihil judud. Nah, ini agak panjang. Nah, dicari di situ yang mana al-asma, yang mana al-af'al, yang mana al-huruf di dalam kalimat tersebut. Yang nomor salitsah, hadhihi shadiqati Halimah min Sumatra al-Janubiyah wa hiya taskunu fi baiti ammiha. Nah, di situ sama mana yang al-asma, mana al-af'al, mana al-huruf. Nah, jadi masing-masing di situ diambil ya. Yang keempat, yadrusu Muhammadun fi hadhil madrasah mundu usbu'aini. Nah, seterusnya sama. Khamisah qarrarat Aisyatu an taskuna fi ma'hadi Mamba'il Ma'arif al-Islami. Nah, itu saja ya. Tadribul awalnya itu ya jelasannya. Kemudian yang tadribusani ini diisi saja titik-titiknya, imla'il faraghat fil ibaratil atiyah bil asma'il munasibah ya. Jadi jawabannya ada di kotak di samping ini yang di dalam kotak ini adalah isim ya. Indonesia, asyari', jalan, al-usbu' itu 1 minggu, arrafu itu rak, sodiqun itu teman laki-laki, sodiqatun itu teman perempuan. Nah, ini sesuaikan mana yang sesuai di dalam jawabannya di dalam kalimat di nomor 1 sampai di nomor 5 ini ya. Tidak ibu kalian baca saja sendiri ya. Dan yang ibu bacakan yang nomor 1-nya, li titik-titik ismuhu Ahmad wa huwa yadrusu fi nafsil fasli ma'i. Nah, cari jawabannya di samping itu yang mana yang sesuai ya. Hatta huna ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan japri ibu ya, ditanyakan kalau belum paham ya. Hatta huna hadzal yaum at-tadrib ya. Jadi hari ini kita tugas ketiga ya, tolong dikerjakan. Yang belum tugas ke-1 dan ke-2 dikerjakan dan dikirim ke WA ibu, ke nomor ibu secepatnya ya, jangan ditunda-tunda karena tugas itu akan selalu ada ya. Kalau tidak dikerjakan akan menumpuk ya. Hatta huna naktafi bihadza bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.